Untuk bahan-bahannya ini aku udah siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang, 300 gram margarin, ini aku pakai Blue Band yang kiloan, 100 gram gula halus, 50 gram tepung maizena, 1 sendok teh vanili bubuk, 3 butir telur ayam untuk adonan, dan 2 butir telur bebek untuk olesan supaya hasil warnanya bagus. Dan yang terakhir 50 gram susu bubuk. Langkah pertama, langsung aja kita masukkan semua margarin ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan 3 butir kuning telur. Kemudian tambahkan gula halus, lalu pasang kaki mixer yang model beater seperti ini. Setelah itu, kita mixer ketiga bahan ini sampai adonannya lembut dan teksturnya seperti mayonnaise. Dan ini aku gunakan Pico Mixer MX500 dari Mito Elektronik. Untuk cara menggunakannya tinggal kalian lihat aja pengaturannya di sini. Karena kita pakai kaki mixer yang model beater, maka maksimal level kecepatannya sampai level 9. Pico Mixer ini kapasitasnya 5 liter dan bisa untuk membuat adonan 500 gram tepung terigu kering. Selain itu, untuk gearnya juga udah pakai metal gear ataupun gear besi, jadi udah nggak pakai gear plastik lagi, yang pastinya lebih awet, lebih tahan banting, dan lebih kuat. Dan Pico Mixer ini juga dilengkapi dengan red silicone beater, jadi hasil adonan lebih maksimal. Juga merupakan red silicone pertama di Indonesia. Selain itu, daya listriknya juga rendah banget, mulai dari 150 sampai dengan 400 watt aja. Mesin berkekuatan tinggi dan powerful motornya bisa mencapai 16.000 rpm. Di mixer lain merek biasa paling cuma sampai 8.000 rpm aja ya. Oke, kalau adonannya udah lembut seperti mayonnaise, langsung aja kita tambahkan susu bubuk, tepung maizena, dan juga tepung terigu. Untuk tepung terigunya jangan lupa disaring dulu supaya nggak menggumpal dan lebih mudah tercampur rata. Kemudian kita mixer lagi sampai tercampur rata, cukup dengan menggunakan level kecepatan paling rendah aja. Nah, kalau kalian nggak punya stand mixer kayak gini, masih bisa membuat adonannya dengan menggunakan hand mixer biasa. Cuma kalau untuk membuat adonan dengan menggunakan hand mixer biasa, mengaduk adonan dengan tepung terigu kayak gini harus diganti dengan menggunakan spatula. Nah, kalau menurut aku sih, kalau misalkan untuk berjualan dan membuat dalam porsi yang banyak, lebih baik pakai stand mixer seperti ini, yang tentunya lebih hemat dan juga lebih efisien waktu. Oke, bisa kalian lihat ya, cukup dalam waktu sekitar 2 menit aja, adonannya udah bisa langsung tercampur sempurna seperti ini. Nah, kalau udah tercampur sempurna kayak gini, langsung aja kita matikan mixernya, kemudian kita bersihkan yang menempel di kaki mixer. Langkah berikutnya ini aku siapkan selai nanas yang udah dibulat-bulat. Untuk resep dan takarannya silahkan kalian cek link yang di pojok kanan atas ini. Setelah itu kita siapkan sendok takar, dan ini kita pakai sendok takar 1 sendok teh atau nomor 3 dari yang terbesar. Langsung aja kita takar adonannya, diratakan 1 sendok takar seperti ini. Setelah itu kita ambil dan langsung kita lubangi bagian tengahnya pakai jempol kayak gini. Kemudian tambahin 1 butir selai nanas, lalu kita tutup rapat dan dibulat-bulat sampai tidak retak. Kemudian kita runcingkan bagian ujungnya seperti membentuk ujung daun. Dan untuk menghiasnya kita gunakan capitan seperti ini. Langsung aja kita capit dulu bagian tengahnya seperti ini ya. Setelah itu kita capit bagian kiri kanannya. Untuk capitan nastar kayak gini kalian bisa beli di toko-toko perabotan atau juga bisa beli di aplikasi marketplace. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, kayak gini ya hasilnya, cantik banget kan? Langsung aja kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis.
Oke, kalau udah dapat dua loyang kayak gini, langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang di rak bawah dan di rak tengah. Untuk rak tengah, ini aku pakai terai bawaan oven yang dibalik. Dan ini kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit atau silakan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan supaya hasil nastarnya nggak retak, jangan terlalu panas suhunya, maksimal cuma sampai 150 derajat Celcius aja. Kalau pakai oven tangkring, dipanggang pakai api sedang cenderung kecil. Untuk ovennya, ini aku gunakan oven Mito Fantasi 2. Apa sih bedanya dengan oven Fantasi yang sebelumnya? Jadi, oven Fantasi 2 ini ada fermentation function, dan untuk oven dengan kapasitas 33 liter, belum ada fungsi ini sebelumnya. Dan juga oven ini sudah dilengkapi dengan double thermostat. Maksud dari double thermostat di sini untuk pengaturan suhu api atas dan suhu api bawahnya bisa disetel dengan berbeda. Dengan begitu suhu oven lebih terkontrol. Langkah berikutnya untuk membuat olesannya, ini aku udah siapkan 2 butir kuning telur bebek dan kita tambahin dengan 1 sendok makan minyak goreng. Nah, pakai minyak goreng yang masih baru ya, jangan bekas pakai ngegoreng jengkol ataupun ikan asin. Oke, langsung aja kuning telur dan juga minyak ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah sekitar 15 menit dipanggang, langsung aja kita tukar posisinya. Untuk loyang yang atas kita pindahkan ke bawah, sedangkan loyang yang bawah kita angkat dan kita oles dengan kuning telur. Oke, langsung aja kita oles dengan kuning telur yang udah dibuat tadi, dioles pelan-pelan dan secukupnya. Nah, bisa kalian lihat ya, karena ini aku pakai kuning telur bebek, jadi warna yang dihasilkannya bagus banget. Selain pakai telur bebek, bisa kalian ganti dengan telur omega, supaya kita nggak perlu lagi menambahkan pewarna makanan. Tapi kalau mau pakai telur ayam biasa juga boleh, cuma kalau mau warnanya cantik, kita harus menambahkan pewarna makanan lagi. Oke, kalau udah dioles dengan kuning telur semua, langsung aja kita panggang lagi, kita letakkan di rak tengah. Sedangkan untuk loyang yang diletakkan di rak bawah, ini kita angkat dan gantian ya. Yang bawah ini kita oles dengan kuning telur. Setelah loyang yang bawah dioles dengan kuning telur, langsung aja kita panggang lagi. Tapi ini untuk loyang yang pertama tadi udah langsung mateng ya, karena untuk mengoles kuning telur aja itu membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Langkah berikutnya, siapkan toples ukuran 500 gram, alasi dengan kertas dan tambahkan 1 bungkus silika gel khusus makanan. Kalau nastarnya udah benar-benar dingin, kita alasi dengan paper cup. Setelah itu langsung aja kita susun di dalam toples. Sebetulnya kalau nggak pakai paper cup juga nggak masalah. Ini aku pakein paper cup supaya nastar yang ada di lapisan bawah dan bagian tengah tekstur glowingnya masih tetap mulus, gak kena brudelan tekstur nastar yang di atasnya. Ini dia hasilnya nastar daun yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Dan sekarang saatnya review tekstur dari nastar daun ini. Bagian permukaannya ini mulus dan glowing banget. Teksturnya kokoh, gak bleber dan juga gak retak. Kalau dibelah seperti ini ya hasilnya. Nah, kalau dipencet ini empuk banget, lumer banget ya. Jadi kalau misalkan makan nastar daun ini nggak perlu digigit, cuma diemut aja, ini udah lumer banget di mulut. Untuk masa ketahanannya, nastar daun ini bisa tahan sampai dengan 2 bulan dengan catatan pada saat pembuatan dan pengemasan tidak tersentuh tangan langsung. Sedangkan kalau ditambahkan silika gel seperti aku, ini bisa tahan sampai dengan 5 bulan. Untuk bahan-bahannya kita siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang yang udah disaring, 300 gram margarin supaya lebih enak dan wangi. Ini aku bagi 2, jadi 150 gram pakai Blue Band, 150 gram lagi pakai Royal Crown. Kemudian 3 butir telur, 100 gram gula halus, 50 gram maizena, 50 gram susu bubuk full cream, dan 1 sendok teh vanili bubuk. Langkah pertama, langsung aja kita masukkan margarinnya ke dalam mangkuk mixer.
Tambahkan 3 butir kuning telur. Tambahkan gula halus dan vanili bubuk. Kemudian kita pasang kaki mixer yang model red silicone beater seperti ini. Untuk mixernya ini aku gunakan stand mixer Pico Mixer MX500 dari Mito Elektronik. Cara menggunakannya gampang banget. Tinggal kalian lihat aja pengaturannya di sini. Karena kita pakai kaki mixer yang model beater, jadi maksimal level kecepatannya sampai level 9 aja. Langsung aja kita putar tuasnya sampai dengan level 9 dan adonan ini kita mixer sampai tercampur rata dan teksturnya lembut seperti mayonnaise. Pico mixer ini kapasitas mangkuknya 5 liter dan bisa untuk membuat adonan 500 gram tepung terigu kering seperti ini. Selain itu daya listriknya juga rendah banget, cuma mulai dari 150 watt sampai dengan 400 watt aja. Dan untuk gearnya ini udah pakai metal gear ataupun gear besi, jadi udah nggak pakai gear plastik lagi, yang pastinya lebih tahan banting, lebih kuat dan lebih awet. Mesin berkekuatan tinggi dan powerful motornya bisa mencapai 16.000 rpm. Di mixer lain merek biasa dengan kapasitas yang sama paling cuma sampai 8.000 rpm aja. Oke, kalau kira-kira teksturnya udah lembut seperti mayonnaise, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita tambahkan susu bubuk, lalu kita mixer lagi sampai susu bubuknya benar-benar tercampur rata. Kalau susu bubuknya udah tercampur rata, kita matikan lagi mixernya. Setelah itu tambahkan maizena dan juga tepung terigu. Nah ini tepung terigunya jangan lupa disaring dulu ya, supaya nggak menggumpal ataupun bergerindil dan juga lebih mudah tercampur rata dengan bahan lainnya. Setelah ditambahkan tepung terigu, kita mixer lagi, tapi cukup dengan level kecepatan paling rendah aja supaya gak ngebul pada saat di mixer. Dan ini kita mixer sampai adonannya benar-benar tercampur rata dan kalis. Kalau kalian gak punya stand mixer seperti ini, gak usah khawatir, masih bisa membuat adonannya manual pakai whiskers atau juga bisa pakai sekedar hand mixer biasa. Cuma kalau membuat adonan seperti itu, biasanya mengaduk tepung terigunya itu harus manual pakai spatula. Pegel banget ya kalau misalnya membuat adonan dalam takaran yang banyak seperti ini. Tapi kalau pakai stand mixer seperti ini, nggak nyampe 2 menit sih ini mengaduk adonannya juga udah tercampur rata seperti ini ya. Tuh, tentunya ini bisa menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Langsung aja kita bersihkan adonan yang menempel di kaki mixernya. Langkah berikutnya kita gunakan sendok takar, takaran setengah sendok makan atau nomor 2 dari yang terbesar. Langsung aja adonan ini kita takar pakai sendok ini, ditakar dan diratakan sesuai dengan sendok takarnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita ambil dan kita bulat-bulat dulu. Kemudian langsung aja kita balut pakai keju parut. Dan ini nggak perlu dicelupkan dulu ke dalam putih telur ya, karena langsung dibalut pakai keju parut kayak gini aja udah bisa langsung menempel. Setelah itu kita bulat-bulat dan dirapikan dan dilubangi bagian tengahnya seperti ini. Oke, kita takar lagi adonannya pakai sendok takar seperti ini. Kemudian kita ambil lalu dibulat-bulat. Kemudian langsung kita balut pakai kelapa parut kering. Dan ini juga sama ya, gak perlu dicelupkan dulu ke dalam putih telur, langsung dibalut kayak gini aja udah nempel. Kemudian kita rapihkan dan kita lubangi bagian tengahnya. Untuk model tamrin yang ketiga juga sama ya. Ini kita takar dulu pakai sendok takar. Setelah itu kita ambil dan kita bulat-bulat dulu. Kemudian kita balut pakai kacang sangrai. Nah ini aku pakai kacang sangrai yang biasa dipakai untuk topping donat. Ini juga sama, nggak perlu dicelupkan dulu ke dalam putih telur, karena langsung dipadetin kayak gini aja, kacang tanahnya bisa menempel.
Langkah berikutnya kita tuangkan selai stroberi, selai blueberry, dan selai coklat. Kita tuangkan secukupnya aja. Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah, dan timer sekitar 30 menit, atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Untuk ovennya ini aku pakai oven Mito Fantasi 2. Apa sih bedanya dengan oven Mito Fantasi yang sebelumnya? Jadi untuk oven Mito Fantasi 2 ini sudah dilengkapi dengan fitur fermentation function. Untuk oven dengan kapasitas 33 liter sejenis, belum ada fitur ini sebelumnya. Dan juga dilengkapi dengan double thermostat. Maksud dari double thermostat di sini untuk pengaturan suhu api atas dan suhu api bawahnya bisa disetel berbeda. Jadi suhu oven lebih terkontrol, apalagi untuk memanggang dua loyang seperti ini. Setelah 15 menit dipanggang atau setelah kuenya tidak berbuih, langsung aja kita tukar dulu posisi loyangnya. Loyang yang atas dipindahkan ke bawah dan loyang yang bawah dipindahkan ke atas supaya mendapatkan hasil panas matang yang merata. Setelah total pemanggangan sekitar 30 menit, ini thumbprint cookiesnya udah mateng. Langsung aja kita angkat dan dinginkan, kemudian kita panggang thumbprint cookies yang berikutnya. Langkah berikutnya, siapkan toples ukuran 500 gram, alasi dengan kertas dan letakkan satu bungkus silika gel khusus makanan seperti ini. Kemudian langsung aja kita susun thumbprint cookies yang benar-benar dingin. Gunakan sarung tangan plastik supaya tidak tersentuh tangan langsung dan supaya tidak mudah berjamur. Setelah thumbprint cookiesnya ini disusun dan ditutup rapat, kemudian bagian sela-sela dari tutupnya ini kita balut pakai selotip supaya nggak ada semut dan juga nggak ada udara yang masuk. Supaya tampilannya lebih cantik dan menarik lagi, kita tambahkan stiker. Ini stikernya aku beli di aplikasi marketplace, dapat harga murah banget, cuma 99 perak per piece, dan udah di custom pakai nama yang aku inginkan. Kalau kalian mau juga silakan, untuk link pembeliannya udah ada di deskripsi ya. Ini dia hasilnya thumbprint cookies yang aku buat. Gimana? Cara bikinnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 4 toples ukuran 500 gram, dan ini rasanya dijamin enak banget, teksturnya lumer dan juga pecah di mulut. Untuk harga jualnya, satu toples ukuran 500 gram ini bisa kalian jual antara harga 75.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Tapi kalau pakai butter royal crown kayak aku, standarnya sih dijual sekitar 100.000 rupiah. Silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, thumbprint cookies yang dikemas higienis tanpa tersentuh tangan langsung bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Dan kalau ditambahkan silika gel khusus makanan kayak aku, ini bisa tahan sampai dengan 5 bulan. Oke guys, untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang untuk mendapatkan hasil tekstur yang lumer dan juga renyah. Kemudian 350 gram margarin, 200 gram pakai Blue Band dan 150 gram pakai Royal Crown. 100 gram gula halus, 3 butir telur, 50 gram susu bubuk full cream, 50 gram tepung maizena,
1 sendok teh vanili bubuk, dan ini aku gunakan coklat Bakestable atau coklat stick, dan ini aku pakai sekitar 250 gram. Jadi coklat stick atau coklat Bakestable ini adalah coklat yang khusus untuk membuat kue kering coklat stick, karena teksturnya nggak akan meleleh ataupun tetap stabil pada saat dipanggang. Nah, langsung aja coklat Bakestable-nya ini kita potong-potong dulu sesuai dengan kebutuhan, dan ini aku potong sesuai dengan panjang cutter cookies yang mau aku pakai. Dan untuk memotongnya ini aku gunakan diamond knife set dari Stand Cookware. 1 set dapat 4 jenis pisau, 1 gunting, dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Langkah pertama, langsung aja kita masukkan margarinnya ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan 3 butir kuning telur. Tambahkan gula halus dan vanili bubuk. Kemudian kita pasang kaki mixer yang model red silicone beater seperti ini. Untuk mixernya ini aku gunakan stand mixer Pico Mixer MX500 dari Mito Elektronik. Cara menggunakannya gampang banget. Tinggal kalian lihat aja pengaturannya di sini. Karena kita pakai kaki mixer yang model beater, jadi maksimal level kecepatannya sampai level 9 aja. Langsung aja kita putar tuasnya sampai dengan level 9, dan adonan ini kita mixer sampai tercampur rata dan teksturnya lembut seperti mayonnaise. Pico Mixer ini kapasitas mangkuknya 5 liter dan bisa untuk membuat adonan 500 gram tepung terigu kering seperti ini. Selain itu daya listriknya juga rendah banget, cuma mulai dari 150 watt sampai dengan 400 watt aja. Dan untuk gearnya ini udah pakai metal gear ataupun gear besi, jadi udah nggak pakai gear plastik lagi, yang pastinya lebih tahan banting, lebih kuat, dan lebih awet. Mesin berkekuatan tinggi dan powerful motornya bisa mencapai 16.000 rpm. Di mixer lain merek biasa dengan kapasitas yang sama paling cuma sampai 8.000 rpm aja. Oke, kalau kira-kira teksturnya udah lembut seperti mayonnaise, langsung aja kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita tambahkan susu bubuk, lalu kita mixer lagi sampai susu bubuknya benar-benar tercampur rata. Kalau susu bubuknya udah tercampur rata, kita matikan lagi mixernya. Setelah itu tambahkan maizena dan juga tepung terigu. Nah, ini tepung terigunya jangan lupa disaring dulu ya, supaya nggak menggumpal ataupun bergerindil, dan juga lebih mudah tercampur rata dengan bahan lainnya. Setelah ditambahkan tepung terigu, kita mixer lagi, tapi cukup dengan level kecepatan paling rendah aja supaya gak ngebul pada saat di mixer. Dan ini kita mixer sampai adonannya benar-benar tercampur rata dan kalis. Kalau kalian gak punya stand mixer seperti ini, gak usah khawatir, masih bisa membuat adonannya manual pakai whiskers, atau juga bisa pakai sekedar hand mixer biasa. Cuma kalau membuat adonan seperti itu, biasanya mengaduk tepung terigunya itu harus manual pakai spatula. Pegel banget ya kalau misalnya membuat adonan dalam takaran yang banyak seperti ini. Tapi kalau pakai stand mixer seperti ini nggak nyampe 2 menit sih, ini mengaduk adonannya juga udah tercampur rata seperti ini ya. Tuh, tentunya ini bisa menghemat waktu dan juga menghemat tenaga. Langsung aja kita bersihkan adonan yang menempel di kaki mixernya. Setelah itu ambil secukupnya adonan, kemudian kita gilas dengan menggunakan rolling pin. Jangan lupa dialasi dulu pakai plastik bagian atas dan bawahnya. Dan ini kita gilas sampai mendapatkan ketebalan yang kita inginkan. Jadi untuk ketebalannya kurang lebih setinggi cetakan cookies seperti ini ya. Nah, sekelilingnya kita ukur ketebalannya supaya tebalnya sama semua. Jangan terlalu tipis karena nanti hasilnya kurang bagus. Setelah itu langsung aja kita potong pakai cutter cookies persegi seperti ini. Jangan lupa dicelupkan dulu ke terigu supaya agak menempel.
Nah, kurang lebih seperti ini ya. Langsung aja kita potong semua adonan yang udah digilas pakai rolling pin tadi. Kita potong sampai adonannya habis. Kalau udah dipotong-potong, langsung aja kita ambil adonan yang udah dipotong tadi, diambil pelan-pelan, kemudian kita letakkan di atas loyang. Setelah itu letakkan coklat stick atau coklat bakestable yang udah dipotong-potong tadi, dan agak sedikit ditekan supaya menempel ke adonan cookiesnya. Setelah diberi coklat stick semua, langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit atau silahkan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan untuk ovennya, ini aku gunakan oven Mito Fantasi 2. Apa sih bedanya dengan oven Mito Fantasi yang sebelumnya? Jadi oven Mito Fantasi 2 ini sudah dilengkapi dengan fitur fermentation function. Untuk kapasitas oven 33 liter sejenis belum ada fitur ini sebelumnya. Selain itu juga dilengkapi dengan double thermostat. Jadi maksud dari double thermostat di sini untuk pengaturan suhu api atas dan suhu api bawahnya bisa disetel berbeda. Dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Dan menurut aku fitur terbaru ini sangat ngebantu banget ya, apalagi untuk manggang dua loyang kue kering seperti sekarang. Biasanya setelah 15 menit kan loyangnya itu ditukar. Nah, loyang yang atas setelah dipindahkan ke bawah biasanya kan lebih cepat matang. Jadi suhu oven yang atas ataupun suhu oven yang bawahnya bisa disetel berbeda. Oke, setelah 15 menit dipanggang atau setelah kuenya tidak berbuih, langsung aja kita tukar posisi loyangnya. Loyang yang bawah dipindahkan ke atas dan loyang yang atas dipindahkan ke bawah supaya mendapatkan hasil panas matang yang merata. Setelah total pemanggangan sekitar 30 menit, cooker coklat sticknya udah mateng. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Kemudian kita panggang cooker coklat stick yang berikutnya. Setelah cooker coklat sticknya agak dingin, langsung aja kita hias dengan coklat batang yang sudah dilelehkan. Nah, untuk melelehkan coklat batangnya gampang banget, bisa pakai melting pot atau juga bisa sekedar disimpan di dalam rice cooker. Nah, ini kita hias dengan cara zigzag seperti ini aja ya. Kalau udah dihias pakai coklat batang seperti ini, bisa didinginkan sampai coklatnya mengeras atau bisa disimpan di kulkas selama 5 menit aja. Langkah berikutnya, siapkan toples ukuran 500 gram, alasi dengan kertas dan letakkan satu bungkus silika gel khusus makanan seperti ini. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam toples, kita alasi dulu pakai paper cup yang khusus untuk nastar. Jadi ini supaya kue yang bagian bawah itu nggak kotor kena lumeran kue yang di atasnya. Setelah dikemas semua, kemudian bagian selah tutupnya ini kita beri selotip supaya gak ada semut dan juga udara yang masuk. Supaya tampilannya lebih cantik lagi, kita tambahin stiker. Ini aku stikernya beli di aplikasi marketplace, dapat harga murah banget, cuma 99 perak per piece, dan aku custom sendiri. Ini dia hasilnya kue kering coklat stick yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Dan ini masih tetap jadi primadonanya kue lebaran karena memang bentuknya yang sangat cantik dan juga rasanya yang super enak.
Untuk hasilnya ini satu resep yang aku bagikan jadi 4 toples dan lebih segini ya. Lebihnya ini bisa kalian jadikan tester untuk calon pembeli. Untuk harga jualnya biasanya kue kering coklat stick ini dijual antara harga 100.000 sampai dengan 150.000 rupiah. Silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, kue kering coklat stick yang dikemas higienis tanpa tersentuh tangan langsung bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Dan kue kering coklat stick yang diberi silika gel khusus makanan seperti aku bisa tahan sampai dengan 5 bulan. Oke guys, semoga videonya. Untuk bahan-bahannya ini aku udah siapkan 500 gram tepung terigu protein sedang, kemudian 250 gram keju, 100 gram daging asap, boleh pakai merek apa aja, silahkan disesuaikan sendiri dengan budget masing-masing. Dan untuk margarinnya ini aku pakai 350 gram, 200 gram pakai Blue Band dan 150 gram pakai Royal Crown. Atau kalau mau pakai margarin merek apa aja juga boleh. Setelah itu 50 gram susu bubuk, 50 gram maizena, 3 butir telur ayam untuk adonan dan 2 butir telur bebek untuk olesan, 1 sendok teh oregano, 1 sendok teh parsley kering, dan 1 sendok teh garam. Langkah pertama untuk daging asapnya ini kita potong-potong dulu kecil-kecil kayak gini. Dan untuk memotongnya ini aku gunakan diamond knife set dari Steng Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Dan untuk kejunya yang 200 gram kita parut, sedangkan yang 50 gram lagi kita sisain batangan kayak gini untuk topping ataupun taburan di atasnya. Setelah itu langsung aja margarinnya kita masukkan ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan 3 butir kuning telur ayam. Kemudian pasang kaki mixer yang model red silicone beater seperti ini. Dan untuk mixernya ini aku gunakan Pico Mixer MX500 dari Mito Elektronik. Cara menggunakannya gampang banget, tinggal kalian lihat aja pengaturannya di sini. Karena aku pakai kaki mixer yang model beater, jadi maksimal level kecepatannya sampai level 9 aja. Langsung aja kita putar tuasnya untuk menyalakan mixernya. Dan adonan ini kita mixer sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Pico Mixer ini kapasitas mangkuknya 5 liter dan bisa untuk membuat adonan 500 gram tepung terigu kering seperti ini. Dilengkapi dengan 4 kaki mixer yang salah satunya adalah red silicone beater seperti ini dan merupakan red silicone beater pertama di Indonesia. Selain itu juga untuk gearnya udah pakai metal gear ataupun gear besi, jadi udah nggak pakai gear plastik lagi ya. Tentunya lebih tahan banting, lebih kuat dan juga lebih awet. Mesin berkekuatan tinggi dan powerful motornya bisa mencapai 16.000 rpm. Di mixer lain yang sejenis paling cuma sampai 8.000 rpm aja. Oke, kalau adonannya udah tercampur rata, teksturnya lembut seperti mayonnaise dan juga warnanya agak pucat. Kemudian kita matikan dulu mixernya, setelah itu tambahkan susu bubuk dan juga garam. Kemudian dimixer lagi sampai susu bubuk dan garamnya benar-benar tercampur rata. Setelah susu bubuk dan garamnya tercampur rata, kemudian kita tambahkan tepung maizena dan juga tepung terigu. Jangan lupa untuk maizena dan tepung terigunya kita saring dulu supaya tidak ada yang menggumpal dan lebih mudah tercampur rata. Setelah disaring langsung aja kita mixer lagi. Dan ini kita mixer dengan level kecepatan paling rendah dulu supaya tepung terigunya nggak ngebul pada saat di mixer. Kalau kira-kira udah gak ngebul baru kita naikin level kecepatannya. Dan ini kita mixer sampai semua bahannya benar-benar tercampur rata. Kalau kalian gak punya mixer, gak usah khawatir, masih bisa membuatnya dengan diadoni manual pakai whiskers. Cuma kalau diadoni manual pakai whiskers ataupun pakai hand mixer, pada saat mengaduk adonan tepung terigunya kayak gini harus pakai spatula dan itu lama banget ya. Lumayan pegel lah kalau misalnya bikin adonan dengan takaran setengah kilogram kayak gini. Oke, setelah terigunya tercampur rata, baru kita tambahkan daging asap yang udah dipotong-potong, keju yang udah diparut, juga daun parsley kering dan oregano yang udah disiapkan tadi. Setelah itu kita mixer lagi sampai semua bahannya tercampur rata.
Dan untuk mengaduk semua bahan yang terakhir ini jangan terlalu lama ya, supaya kejunya nggak terlalu hancur. Oke, cukup sebentar aja diaduknya, langsung kita matikan mixernya, kemudian kita bersihkan adonan yang menempel di kaki mixer. Setelah itu adonan yang udah dibuat tadi langsung aja kita gilas dengan menggunakan roll pin. Jangan lupa bagian atas dan bawahnya kita lapisi dulu pakai plastik. Dan ini kita gilas sampai mendapatkan ketebalan yang kita inginkan. Digilas sampai dirapihkan, dan untuk merapikannya ini kita gunakan penggaris ya, karena kita akan membentuk persegi panjang. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita rapihkan pakai penggaris untuk semua sisinya. Dan untuk mengukur ketebalannya, kita ukur sesuai dengan tinggi cetakan cookies. Dan untuk panjang kastengelnya ini kita buat dengan panjang sekitar 3,5 cm. Tapi kalau mau dibuat lebih panjang lagi juga boleh. Ini kita tandai aja dulu kayak gini. Kalau udah ditandain langsung kita potong-potong. Dan ini merupakan cara cepat untuk membuat kastengel daripada pakai cetakan. Dan untuk lebarnya ini kita potong sekitar 1 cm, atau silahkan kalian sesuaikan sendiri aja ya untuk lebarnya. Untuk olesannya, siapkan 2 butir kuning telur bebek dan ditambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng. Usahakan gunakan minyak goreng yang masih baru, kemudian aduk sampai tercampur rata. Nah, ini aku pakai telur bebek supaya hasil warnanya bagus dan kita tidak perlu lagi menambahkan pewarna makanan. Kemudian langsung kita oleskan di atas permukaan adonan yang udah dipotong-potong tadi, dioleskan secukupnya aja. Setelah itu taburkan keju parut. Untuk keju parutnya diparut tipis-tipis aja dan diratakan. Kemudian ambil potongan adonan dengan menggunakan spatula seperti ini dan kita letakkan satu persatu di atas loyang. Setelah ditata semua di atas loyang, seperti ini hasilnya. Dan kalau udah kayak gini, langsung aja kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 30 menit. Atau silakan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Dan untuk ovennya, ini aku gunakan oven listrik Mito Fantasy 2. Apa sih bedanya dengan oven Mito Fantasy yang sebelumnya? Jadi oven Mito Fantasy 2 ini sudah dilengkapi dengan octagon button dan juga dilengkapi dengan fitur fermentation function. Dengan kapasitas oven 33 liter sejenis merek lain, belum ada fitur ini sebelumnya. Juga dilengkapi dengan double thermostat. Maksud dari double thermostat di sini untuk pengaturan suhu api atas dan suhu api bawahnya bisa di-setel berbeda. Dengan begitu suhu oven bisa lebih terkontrol. Jadi bermanfaat banget kalau dipakai manggang 2 loyang kue kering seperti sekarang. Oke, kalau kira-kira udah 15 menit atau kira-kira kuenya udah agak berbuih, langsung aja kita tukar posisi loyangnya. Posisi loyang yang atas dipindahkan ke bawah dan loyang yang bawah dipindahkan ke atas.
Setelah total pemanggangan sekitar 30 menit, kastengelnya udah mateng, langsung aja kita angkat dan dinginkan, kemudian kita panggang kastengel yang berikutnya. Langkah berikutnya, siapkan toples ukuran 500 gram, alasi dengan kertas, dan kita letakkan satu bungkus silika gel khusus makanan seperti ini. Kemudian langsung aja kita susun kastengel yang udah benar-benar dingin, kita susun rapi sampai penuh. Kalau udah penuh, langsung aja kita alasi lagi pakai kertas dan kita susun lagi kastengel di atasnya. Dialasi seperti ini supaya permukaan kastengel yang ada di bawahnya itu tetap mulus ya. Setelah disusun semua, dari setengah kilogram tepung terigu, ini dapat 3 toples kastengel ukuran 500 gram. Ini langsung aja kita tutup rapat, kemudian kita beri selotip supaya gak ada udara dan semut yang masuk. Dan supaya tampilannya lebih menarik lagi, kita tambahin stiker. Ini aku beli stiker di aplikasi marketplace, dapat harga murah banget, cuma 99 perak per piece yang diameter 2 cm. Dan udah aku custom pakai nama yang aku mau. Nah, kalau kalian mau juga, silakan, untuk link pembeliannya udah ada di deskripsi ya. Ini dia hasilnya kastengel smoked beef yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Teksturnya super lumer dan ini rasanya dijamin enak. Sensasi baru makan kastengel rasa pizza, karena perpaduan antara smoked beef dicampur dengan oregano dan keju, ini rasanya mirip banget dengan pizza. Nah, untuk harga jualnya ini bisa kalian jual dengan harga sekitar 85.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Biasanya sih kalau pakai butter ataupun royal crown kayak aku dijual standarnya dengan harga 100.000 rupiah per toples ukuran 500 gram. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk masa ketahanannya, kastengel smoked beef ini bisa tahan sampai dengan 2 bulan, dikemas rapat kedap udara dan tanpa tersentuh tangan langsung. Kalau pakai silika gel seperti aku, bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.